Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama wa ja'alahu warathatal anbiya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, baik sipil ataupun militer, dan hadirin hadirat semua, para pecinta Ramadan, para pecinta Al-Quran, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai malam hari ini kita masih dimudahkan langkah kaki kita untuk beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara langsung kita ini merupakan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Dermawan mustahil meninggalkan tamunya dengan tangan kosong. Selalu akan mendapatkan hadiah bagi orang-orang yang mau berkunjung kepada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ilal masjidi awraha, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama goda awraha." Siapa orang yang setiap pagi dan petang berkunjung kepada rumahnya Allah. Ingat, ini bukan rumahnya takmir, bukan rumahnya Habib, bukan rumahnya kiai, tapi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sekarang adalah tamunya Allah. Otomatis akan dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya Nabi Muhammad, ya, nanti kelak di surga akan ada jamuan khusus bagi para pengunjung rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan petang. Sebanyak dia datang ke rumahnya Allah, sebanyak itu pula akan ada undangan kelak di surga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada hidangan di sana yang tidak ada di surga yang dia tempati. Allah menyediakan hidangan khusus bagi para tamunya yang berkunjung ke rumahnya ketika di dunia, yang tidak ada di surganya, karena mereka khusus untuk tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita semua sudah berada di malam 29 Ramadan. Seakan baru kemarin kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Sekarang kita sudah berkata muwadda', salam perpisahan kita kepada bulan Ramadan. Ramadan ini tamu, dan setiap daripada kita adalah tuan rumahnya. Siapa orang daripada kita yang memuliakan tamunya dengan menghidupkan siang dan malam Ramadannya dengan penuh penghormatan untuk menghormat tamunya ini, maka dia kelak pada hari kiamat akan dimuliakan oleh Ramadan sebagaimana kita memuliakan Ramadan ketika hidup di dunia ini. Namun sebaliknya, wa iyadzubillah, kecelakaan yang sebenarnya adalah kita hidup di bulan Ramadan dan kita belum bisa menghormat bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bisa menjadi sahidan lana atau sahidan alaina. Ramadan itu bisa menjadi Ramadan yang akan membela kita kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, Ramadan bisa pula yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan Ramadan. Karena
ada dua kegelapan yang akan kita lewati. Yang pertama disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kegelapan alam kubur. Yang di sana kita perlu cahaya. Dan yang kedua adalah kegelapan ketika kita berdiri di depan sirat yang terbentang di antara neraka jahanam. Gelap luar biasa. Sampai disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seandainya kita menggerakkan tangan kita sendiri yang ada dalam badan kita, lam takat taroha. Kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri yang langsung ada di badan kita ini. Karena gelapnya ya keadaan ketika kita hendak melewati jembatan sirat. Namun Allah memberikan kita dua hadiah, yaitu Al-Quran dan Ramadan. Dua cahaya ini yang akan menerangi di dua kegelapan kita, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan ketika kita akan melewati jembatan sirat. Sehingga orang-orang berbeda keadaannya ketika dia akan melewati jembatan sirat tersebut. Di antara mereka ada yang berjalan dengan wajahnya. Di antara mereka ada yang merangkak. Ada yang tertatih-tatih. Ada yang berjalan, ada yang berlari. Ada yang dia itu seakan-akan menunggangi kuda. Ada yang secepat angin dan ada yang secepat kilat. Itu semua tergantung dengan kadar cahaya yang kita bawa ketika kita nanti di akhirat. Dari cahaya apa itu? Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan, cahaya solat, cahaya sedekah yang kita lakukan, itu membuat kita bercahaya nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma. Karena hanya orang-orang yang bercahaya yang pantas untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka terpancar di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka, orang-orang yang bercahaya. Sampai dikatakan dalam kitab Ihya, ada yang cahayanya seperti mentari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang gumintang. Dari mana cahaya itu? Dari Al-Quran yang dia baca. Hebatnya Al-Quran ya, ketika diterangkan oleh Rasul bahwa Al-Quran itu adalah hablun mamdudun minas sama'i ilal ard, tali yang dibentangkan oleh Allah dari langit kepada penduduk bumi. Apabila kita berpegangan dengan tali tersebut, maka kita akan terangkat kepada derajat yang paling tinggi. Apabila kita tidak berpegangan dengan tali ini, dari mana kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan bahwa Al-Quran adalah tali yang Allah bentangkan dari langit kepada penduduk bumi ini. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Ayo naik terus derajatmu, terus ketika disuka naik. Dan bacalah seperti kamu ketika membaca di dunia. Kenapa? Karena derajat kita di surga itu tergantung dengan berapa banyak ayat yang kita baca ketika kita hidup di dunia. Semakin seseorang banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya kelak di surga. Dan semakin tinggi derajatnya di surga, semakin dia dekat dengan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang merindukan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW, jangan pernah berpisah dari Al-Quran. Sebelum kita berpisah dengan Ramadan, buatlah perjanjian bahwa kita tidak akan berpisah dengan Al-Quran. Walaupun hanya 1 juz 1 hari, tidak berlalu hari kecuali kita akan membacanya. Itu perjanjian kita, supaya kita menjadi masuk golongan dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, dibaca pada siang dan malamnya, ya,
berhukum dengan hukum Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jangan khawatir, digandeng sama Al-Quran sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menggandeng? Al-Quran, jangan khawatir. Namun sebaliknya, wa yadzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Man ja'alal Qur'an khalfa dhahrihi, siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maksudnya tidak pernah ditoleh Al-Qurannya. Lihat ya Pak ya, bagaimana ngenesnya Al-Quran di rumah kita ini kalau sudah bukan bulan Ramadan. Hanya sebagai pajangan. Lebih daripada itu kadang-kadang hanya dijadikan jimat, ditaruh di atas pintu supaya jin tidak masuk katanya. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maksudnya tidak pernah dilihat sama sekali dalam hari-hari dan malamnya, kita takut ini ya. Kata Rasul, saqahu ilan nar, Al-Quran yang akan menariknya masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, kita ini mulia bukan karena kita Pak, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling dicinta ini ya, ketika mendengarkan cerita bahwa dari umat terdahulu ada 4 orang Nabi. Yang pertama Nabi Ayyub, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Hizkil namanya, yang keempat Nabi Yusa bin Nun. 4 orang Nabi. Dikatakan 4 orang Nabi ini beribadah 80 tahun. Dibilang walam ya'sillah torfatal ain, tidak bermaksiat sekedip mata pun selama 80 tahun. Hidupnya penuh dengan taat. Dalam riwayat yang lain ada seorang Bani Israel yang mengangkat pedang selama 80 tahun. Dikatakan bahwa orang ini namanya Sam'un. Namanya Sam'un. Dalam kitab yang lain dikatakan Samsun. Ya mungkin Samson yang kita kenal itu ya, orang kuat ini. Samsun, orang Bani Israel. 80 tahun perang tidak turun sama sekali. Tidak diturunkan sama sekali baju perangnya itu. Ketika mendengarkan cerita kehebatan para nabi dan orang-orang soleh dari Bani Israel ini, kecil hati minder. Diminta sama Nabi Muhammad, ya Allah, Engkau jadikan umatku ini umat yang pendek umurnya. Ya. Lalu ibadahnya sedikit. Bagaimana bisa mengejar orang-orang yang terdahulu itu? Lalu diturunkanlah malam Lailatul Qadar ini. Ini permintaan dari Nabi kita Muhammad untuk kita semuanya. Dibilang ya bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 83 tahun, 4 bulan. Allah tidak mengatakan seperti, tetapi lebih baik, bukan seperti, lebih baik. Tidak perlu kita ini beribadah sampai 80 tahun tidak bermaksiat sama sekali, tidak. Tetapi kita dikasih satu malam yang rahasia dari malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, bukan untuk apa-apa, untuk memuliakan kita, untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena ketika Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau ditanya apa ayat arja ayatin, ayat yang paling bisa kita berharap bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Ayat apa dalam Al-Quran ini? Yang ketika membaca ayat itu kita ini punya harapan kalau kita masuk surganya Allah. Lalu dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya, Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail, innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kejelekan yang kita lakukan. Maksudnya apa ini? Kita ini sampai dilipat gandakan. Ya, nafas kita dihitung tasbih, tidur kita dihitung sebagai ibadah. Ya, sholat sunnah kita seperti fardu. Yang mana fardu ini tidak sama walaupun dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Fardu kita dilipat gandakan seperti 70 kali fardu. Dan semua ibadah, ya, semua ibadah dilipat gandakan dengan lipatan yang tidak masuk di akal sama sekali. Bukan untuk apa-apa, untuk menghapus dosa kita semuanya, untuk meninggikan derajat kita semuanya, supaya kita menjadi umat yang paling pendek umurnya tetapi paling tinggi derajatnya kelak pada hari kiamat. Bukan karena kita mulia, tetapi karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah terima kasih apa kita dengan Nabi ini? Kita ini gimana cara terima kasihnya dengan Nabi Muhammad SAW? Ingat ya, bahwa umur terbatas. Akan ada masanya kita semua nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu Nabi akan ada di sebelah kita. Orang tua kita pula akan ada di sebelah kita, dan semua mata akan menyaksikan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, karena video dari kita balik sampai meninggal dunia akan diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai tidak kepikiran sama Allah, tidak kepikiran sama Nabi Muhammad, ya minimal bagaimana perasaan orang tua kita ketika kita melihat kita yang sedang maksiat pada saat itu. Gimana perasaan Nabi Muhammad SAW kalau kita kepikiran dengan Nabi Muhammad SAW? Gimana kalau sampean menjadi kiai ataupun ustadz, keadaan santri-santri kita yang menganggap bahwa dahulu ustadznya adalah orang soleh, kiainya orang soleh, ternyata ketika ditampakkan amalnya seperti ini ternyata yang dilakukan. Betapa malunya kita saat itu berdiri di hadapan Allah sedangkan ditampakkan semua kejelekan-kejelekan dan akan dipertanyakan satu demi satu. Satu maksiat saja kita mungkin tidak bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan 1000 maksiat yang kita lakukan satu demi satu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecelakaan yang sebenarnya itu ketika kita meninggal dunia dan dosa itu masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap malam dari malam Ramadan ada seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal malam, dari ketika waktu maghrib. Biasanya seruan ini diserukan ketika sepertiga malam pada malam-malam selain Ramadan. Allah berfirman dalam hadis qudsinya ketika malam di awal malam Ramadan, ya, hal min taib, hal min mustaghfir, hal min dil hajah. Ada yang mau tobat apa enggak? Ada yang mau minta ampun apa tidak? Ada yang punya hajat apa tidak? Beda ya. Kalau kita nangis minta ampun sama Allah dengan ketika Allah menawari, ayo ada yang mau tobat apa enggak? Beda apa enggak beda? Beda di antara kita meminta dan kita ditawari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Ditawari Pak, ditawari. Ayo yang mau tobat, saya terima tobatnya. Ayo yang mau minta ampun, saya ampuni dosanya. Ayo yang punya hajat, saya terima hajatnya semuanya. Tawaran dari Gusti Allah terlalu sombong kalau kita ini sampai menolak tawaran yang ditawarkan oleh Allah. Sampai tinggal minta dan berkata, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Katakan saya ya Allah. Seakan-akan kita mendengar panggilan dari Allah tersebut karena ini dikatakan dalam hadis qudsinya. Ayo yang mau tobat saya ya Allah. Yang mau minta ampun saya ya Allah. Setiap malam katakan saya ya Allah, saya ya Allah. Ya Allah ya. Guru kita biasanya yang di tempat sini Habib Hashim. Semoga Allah meninggikan derajatnya ya. Beliau berkata apa? Kita tidak takut sama meninggal dunia. Tidak. Kita ini masih punya dosa, kita tidak tahu sudah diampuni apa belum. Itu masalahnya. Seandainya kita dapat kabar sekarang, kalau kita sudah diampuni dosa kita, siap kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggu apa? Sampai takut mati, pasti mati. Sampai berani mati, pasti mati. Sesuatu yang pasti tidak perlu ditakuti, tapi dipersiapkan. Lihat nanti perbedaan di antara orang-orang yang percaya dengan apa yang dijanjikan sama Allah sama orang yang tidak ada kepercayaan sama sekali dalam hatinya. Dengan apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang ahli maksiat. Bagaimana nanti hasil yang akan dia dapatkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan pernah tidak peduli dengan akhirat. Ramadan akan meninggalkan kita dan Ramadan akan kembali setiap tahunnya. Tetapi kita mempunyai Allah yang menciptakan Ramadan. Allah mempunyai satu keinginan ketika Allah memberikan kita hadiah Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Jawabannya apa? La'allakum. Keinginan Allah apa? Supaya kita jadi orang yang bertakwa. Apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau jadi orang bertakwa, apa hebatnya orang bertakwa? Pak, sampean kalau bertakwa setiap malam Lailatul Qadar. Tidak nunggu Ramadan. Apa? Setiap malam Lailatul Qadar. Tidak usah nunggu Ramadan. Setiap malam Lailatul Qadar. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang dikatakan oleh Abi Hasan Sadli, setiap malam bagi ana malam Lailatul Qadar. Karena hatinya sudah berhias dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Amal yang diterima itu adalah amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah diterima, Pak, maka kita akan masuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yurabbi a'malakum kama yurabbi ahadukum faluwahu." Sesungguhnya Allah akan menjaga, merawat amal apabila diterima oleh Allah seperti kalian itu menjaga benih yang kalian tanam. Siapa yang merawat? Allah. Kecil-kecil, tapi kalau Allah yang merawat jadi besar. Sehingga kebaikan kita ini membesar, bahkan dikatakan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Seandainya semua kejelekan kita dalam satu timbangan cukup dengan satu amal yang diterima ini, maka dia akan menang dari semua kejelekan yang kita lakukan. Kalau ada satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya misi. Dihadiahi kita ini bulan Ramadan bukan hanya untuk sekedar diampuni dosa, bukan hanya untuk diangkat derajat, tetapi lebih tinggi daripada itu, Allah menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang apabila kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, setiap malam bagi kita adalah malam Lailatul Qadar. Mulia. Orang-orang yang bertakwa walaupun jasadnya ada dalam tanah, tapi namanya masih harum semerbak dan masih dikenang dengan orang-orang yang hidup setelahnya. Kita masih membaca manaqibnya, bagaimana sejarah hidupnya dan lain sebagainya. Dan orang yang mendengarkannya akan menjadi hidup hatinya ketika mendengarkan sejarah daripada orang-orang yang bertakwa tersebut. Tidak usah terlalu banyak cerita tentang aulia. Aulia itu cuma butuh dua sifat saja. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah dua saja. Iman sama takwa. Hanya saja takwa ini, ya, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Yang berwasiat takwa banyak, yang mengamalkan sedikit. Yang mengamalkan sedikit. Semoga kita termasuk semuanya, ya. Allah ini ingin merasakan, ingin memberikan kepada kita sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dihadiahi bulan Ramadan. Orang yang bertakwa itu dilipat gandakan dengan lipatan yang tidak masuk akal. Begitupun kita pada bulan Ramadan ini. Siapa kita ini? Ini untuk orang yang tidak bertakwa, dilipat gandakan seperti ibadah yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan orang yang bertakwa itu sendiri ketika pada bulan Ramadan? Maka jangan heran sampean kalau dengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa seandainya, ya, iman Sayyidina Abu Bakar ada di timbangan dan iman dari semua umatnya ada di timbangan yang lainnya, niscaya akan menang iman daripada Sayyidina Abu Bakar. Hati yang dipenuhi dengan yakin dan takwa tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa. Faham, ya? Ini loh orang bertakwa ini. Kemana manusianya sekarang? Kurang percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, lebih percaya dengan ajakan hawa nafsunya.
Dulu ada seorang raja yang namanya Tolut memimpin orang-orang yang beriman. Ada seorang habaib namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Belajar kepada seorang guru yang ada di Mekah namanya Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Ini Imam Ahmad Zaini Dahlan ini ada tahu ada seorang ulama besar di Hadramut namanya Al-Habib Muhsin bin Abdullah As-Saggaf. Ini kalau santrinya pulang ke Mekah ini, tanya sama santrinya, kamu hadir majelisnya Habib Muhsin apa enggak? Hadir. Dengarkan apa kamu dari majelisnya itu? Oh iya, saya mendengarkan beliau menafsirkan ayat falamma fasala Talut bi junudi ya innallaha mubtalikum binaharin. Ya. Faman sariba minhu falaysa minni. Wa man lam yatamhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Talut ini nabi katanya Nabi Habib Muhsin ini. Lihat begini pengikut Nabi setiap zaman yang akan pantas mendampingi Nabi setiap zaman nanti di akhirat adalah orang yang masuk dalam ayat ini, kata beliau. Bagaimana? Ya, beliau Talut ketika berkata dengan pasukannya ketika dalam keadaan lapar dan haus luar biasa, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Dikatakan sungai itu adalah dunia. Siapa orang yang tidak minum dari sungai ini, ya, maka dia adalah golonganku. Siapa orang yang minum, maka dia bukan golonganku. Siapa orang yang dia mengambil cuma sekedar hajatnya saja, menghilangkan hausnya, lalu ditinggal, dia masih masuk dalam golongan saya. Kan? Begitu pengikut Nabi setiap zaman. Orang yang terlalu dia itu gila sama dunianya sampai lupa sama akhiratnya, akan jauh dia itu dari golongan orang yang pantas untuk mendampingi para Nabi setiap zamannya. Sampai tidak perlu sibuk kalau cuma sekedar dunia ini. Sampai yang sibuk, yang bagus dalam ibadah, nanti lihat bagaimana Allah akan memberikan sesuatu yang akan keluar daripada nalar kita semuanya. Lebih daripada apa yang kita harapkan. Kalau kita sibuk dengan beribadah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang lebih daripada apa yang kita minta. Cuma masalahnya daripada kita ini meminta kepada Allah sebelum bekerja. Setiap orang daripada kita ini kan ada gajinya masing-masing ya. Ada orang yang kerja satu hari digaji 50.000, ada yang digaji 100.000, ada yang 200.000, ada yang cuma tanda tangan tapi gajinya ratusan juta. Cuma tanda tangan gajinya miliaran. Sampai kalau suruh milih yang mana? Pasti milih Bib yang mau kerja tanda tangan saja Bib kalau gajinya miliaran daripada capek cuma digaji 50.000, kan seperti itu ya Pak ya. Begitu orang ibadah. Ada orang ibadah tapi hatinya tidak yakin sama Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi kalau suruh yakin agak ragu-ragu masih. Ada orang yang beribadah dan hatinya yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadahnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ya, yakin bagaimana sih? Sampai ini gimana caranya supaya yakin ini? Kalau saya tanya sampean yakin enggak sama surga? Yakin apa enggak yakin? Yang keras, kok kayak lapar semuanya? Ini bukan siang, ini malam sudah buka semuanya. Yakin apa enggak sama surga? Kurang pas karena kita enggak pernah melihat. Seandainya, ini kita berandai-andai sekarang ya, Allah menampakkan kita surga 1 menit saja, ditampakkan bidadari yang akan menemani kita, ditampakkan istana-istana dan sungai-sungainya dan makanan-makanan yang ada di sana, kelihatan surga itu ya. Ya Allah, bidadarinya 70 sudah siap mendampingi semuanya. Kira-kira gimana sampean kalau kelihatan surga? Akan berkata apa? Demi Allah, seandainya nyawa saya, harta saya, umur saya habis semua, yang penting masuk ke tempat ini, murah itu semuanya. Iya apa enggak? Kurang semangat karena kita enggak pernah tetapi orang yang yakin seakan-akan surga sudah ada di depan matanya karena keyakinannya. Karena yakin itu tidak perlu melihat. Yakin itu tidak perlu tapi dia meyakininya. Seperti, nah ini seperti ini ya. Corona. Kelihatan sampean? Hah? Yakin apa enggak dulu ketika masih 2 tahun yang lalu? Yakin, masker. Sampai pertama corona, mau megang apapun kita takut.
Jangan-jangan ada orang yang megang sudah kena corona. Kelihatan sampean? Kelihatan apa enggak? Yakin? Yakin. Ambulan jalan tiap hari, tidak yakin gimana? Takut apa tidak takut? Takut kan? Ya begitu keadaan orang yang yakin. Kenapa kita tidak semangat untuk masuk surga? Yakinnya belum ada. Yakinnya belum ada. Seandainya yakin, tidak perlu melihat ini firman-Nya Allah, ini sabdanya Nabi Muhammad. Kurang siapa yang memberikan kabar? Tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Nabi Muhammad. Mau siapa terus yang memberikan kabar? Yakin itu loh belum ada. Saya tanya lagi sama sampean, percaya sama neraka? Percaya apa enggak? Yakin? Sebentar dulu. Bukan begini keadaan orang yakin. Seandainya ditampakkan 1 menit aja pemandangan neraka, gimana keadaan kita? Hah? Bisa sampean kerja? Katanya la ra'aitum ma'arah la dhuhiktum qalilan wa la bakaitum katsira, kata Rasul. Seandainya kalian melihat apa yang saya lihat, tidak bisa ketawa, sampean akan banyak menangis nanti. Tidak ada orang yang kerja lagi itu, diam di masjid semua iktikaf, tidak perlu Ramadan, setiap hari penuh masjid Baitur Rahman ini. Kalau dia yakin sama neraka, 1 menit saja ditampakkan pemandangan neraka. Saya kasih tahu sampean, hadis ini sering saya bawa dalam ceramah-ceramah, tapi tidak apa-apa saya ulang-ulang terus. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati la rajulun. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat seorang laki-laki. Dikatakan seorang ini, yang lain pasti lebih berat. Ini cuma 1 orang, dan orang ini orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Kita tidak perlu ngomong nerakanya, ini tidak masuk neraka orang ini, karena ini orang paling ringan azabnya. Yudau tahta qadamaihi jamratan, ditaruh di kedua telapak kakinya 2 bara api kecil, arang kecil, diambil dari neraka, ya, disuruh menginjak. Ketika menginjak, yagli minhuma dimaguhu, masa otaknya. Yang menginjak apanya? Kakinya. Yang masak otaknya. Berarti dari kaki sampai otak semuanya katanya Rasulullah, orang dunia kalau melihat adab ini akan berkata, ini adab yang paling perih. Lalu Rasulullah bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, ini adab yang paling ringan nanti pada hari kiamat. Berani maksiat sampean kalau kelihatan neraka? Hah? Apa yang menyebabkan orang soleh dengan air matanya setiap malamnya, sedangkan orang yang toleh, orang ahli maksiat dengan ketenangan di dalam tidurnya, yakin yang belum ada dalam hatinya. Orang soleh bukan karena maksiatnya, mungkin dia itu hanya manusia biasa, mungkin dahulu dia pernah bermaksiat ketika masa mudanya, walaupun dalam akhir-akhir hayatnya dia selalu penuh hari-harinya dengan taat, tapi air mata tidak pernah berhenti dari air matanya, dari matanya. Bukan karena apa-apa, yakin sudah bersemayam dalam hatinya yang belum kita punya itu semua. Yakin ini loh. Seandainya kelihatan neraka ini walaupun 1 menit, tidak ada yang mau kerja dunia ini. Sibuk di masjid nangisi dosanya. Niscaya kita akan berkata semuanya, seandainya saya mengorbankan apapun yang penting selamat dari adab ini, saya sudah bersyukur alhamdulillah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab ini berkata, ya laita Umar, ya lam yakun Umar, atau ya laita ini kuntu turaba. Diceritakan sama Nabi Muhammad SAW bahwa nanti hewan itu ketika pernah mendolimi hewan yang lainnya, lalu disuruh balas sama Allah pada hari kiamat karena Allah menampakkan sifat adilnya. Lalu setelah selesai Allah menampakkan sifat adilnya pada hewan, lalu dikatakan oleh Allah, kuni turaba, jadilah kalian itu semua debu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar nangis berhayal, seandainya saya hewan, tidak dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar orang yang dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala, sampai berkata seperti ini, lah siapa kita? Siapa kita? Kok sampai kita tenang, yakin masuk ke surganya Allah? Siapa kita? Orang-orang yang beriman ini dengan amal solehnya, dengan sedekahnya, katanya Allah, wa qulubuhum wajilah, hatinya selalu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinan bahwa dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, Ramadan ini Allah punya misi kita supaya menjadi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau takut itu belum ada di hati kita, berarti kita belum dapat hadiah terbesar dari Ramadan. Berarti kita masih belum betul dalam penghormatan kita kepada bulan Ramadan. Ini yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Selesai sudah, jangan sibuk dengan kabar-kabar yang lainnya. Kabar kita bagaimana? Nanti akan ada kitab yang akan diberikan entah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri kita. Akan dibaca selembar demi selembar dari semua perbuatan dan perkataan yang kita lakukan ketika di dunia. Kita yang akan membaca manakib kita sendiri. Oleh karena itu tulislah dengan baik manakib kita supaya kita bangga ketika membacanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di dunia ini hakikatnya adalah kita sedang menulis manakib kita sendiri. Maka tulislah sesuatu yang kita akan bangga ketika membacanya di depan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menulis sesuatu kepada diri kita yang akan membuat kita menyesalinya ketika kita berdiri di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ramadan ya, Allah memberikan cahaya dengan sangat luar biasa. Banyak orang mendapatkan cahaya ini pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Cahaya yakin ini. Orang-orang yang sehat akan merasakan hawa yang berbeda ketika bulan Ramadan, yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang sakit. Kenapa? Pintu surga dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup. Berhembus angin segar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang tidak akan didapatkan hawa tersebut oleh orang-orang yang sakit. Ini yang ditangisi sama orang-orang soleh kalau mau berpisah dengan Ramadan, karena hawa ini tidak akan ada lagi selain di bulan Ramadan. Masa sampai tidak ngerasakan berbeda hawanya ketika Ramadan ini? Lain Pak, beda. Bukan dirasakan sama badan, ya hujan seperti biasanya, panas seperti biasanya, dingin seperti biasanya. Ini hawa maknawi yang dirasakan oleh hati-hati yang sehat. Berbeda semangat kita dan lain sebagainya ini. Karena berhembus angin-angin yang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Faham semuanya ya? Ayo yang semangat. Kalau dulu kita menyambut Ramadan dengan bahagia, ya kita harus menangis ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan, karena kita tidak tahu masihkah kita akan bertemu dengan Ramadan. Sampean lihat istri sama anak sampean itu, kalau sampean sudah punya istri sama anak, ini orang yang saya cintai, kemana nanti hari kiamat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Keluarga dekat kita akan menjadi musuh kita nanti pada hari kiamat ketika kepala keluarganya tidak memberikan pendidikan yang baik kepada keluarganya pada di dunia ini. Kecuali orang-orang yang bertakwa yang akan kumpul di dunia, di barzah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ini. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nui yugni. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan berlari dari saudaranya. Mana saudara kita yang katanya cinta sama kita? Wa ummihi wa abihi, orang yang paling cinta bapak dan ibu kita. Tidak ada bapak, tidak ada ibu lagi sudah. Wa sahibatihi wa banih, istri dan anak-anak kita. Karena setiap orang sibuk dengan badannya masing-masing pada hari kiamat. Ketika Allah murka akan hilang akal sehat kita ini. Orang kalau sudah redek ini, dia tidak akan berpikir apa-apa kecuali selesai daripada masalahnya. Sudah selesai. Taron nasa sukaro, akan kelihatan pada hari kiamat orang-orang seperti orang mabuk. Wa mahum bisukaro, mereka tidak mabuk katanya Allah. Tapi melihat adab Allah sudah di depan mereka, seperti mereka seakan-akan kayak orang gila, hilang akal sehatnya sudah. Tidak ingat dengan keluarganya lagi. Bahkan dalam ayat yang lain, seandainya mereka mengorbankan anak, istri dan saudaranya, yang penting dia masuk ke summa yunji.
Yang penting dia selamat masuk ke surganya Allah walaupun anaknya masuk ke nerakanya Allah. Sampai tidak tahu bagaimana Allah murka. Sampai kalau pernah masalah sama polisi saja dikejar-kejar, mungkin sampai tidak akan enak hidupnya setengah mati. Makan tidak enak, tidur tidak enak, apa-apa tidak enak, takut. Sewaktu-waktu kita digerebek itu masalah sama manusia, ini masalah sama Allah. Alhamdulillah kita enak makan. Dengan banyaknya maksiat kita ini ya, kita enak makan, enak tidur, enak minum, ya apa enggak? Coba tanyakan sama orang-orang yang dikejar sama polisi, enak makan apa enggak kira-kira? Enggak enak makan. Bisa tidur apa enggak kira-kira malamnya? Enggak bisa tidur. Kita alhamdulillah banyak maksiat tapi bisa percaya sama Allah sampean. Percaya sama neraka? Begini keadaan orang yang percaya? Hendak orang-orang soleh yang menangis setiap malam, mereka lah orang-orang yang percaya, bukan karena maksiatnya, tapi karena kepercayaannya itu, bahwa dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terbukti nanti ya, siapa di antara kita yang beruntung dan siapa dari kita yang merugi. Bukan sekarang, Pak. Sampean jangan gila sama yang dilihat oleh mata ini, menganggap bahwa ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Dari bagi kita ini kan banyak yang tertipu hal yang seperti ini. Lihat ya, orang-orang di dunia ini. Sayyidina Abu Bakar bin Salim, beliau pernah berkata seperti, "Lau kanati dunya", seandainya dunia ini min dahabin yafna, terbuat dari emas tapi sifatnya sementara. Faham ya? Jadi rumah kita terbuat dari emas, semuanya, mobil kita terbuat, tapi sifatnya sementara maksudnya kita pasti akan meninggalkannya kayak di dunia ini. Wal akhirah min khosabin yabqa, akhirat itu terbuat dari kayu, semen, tapi sifatnya selama-lamanya. Lakana lil aqil an yakhtar al khosab alladhi yabqa min ad-dhahab alladhi yafna. Maka orang yang berakal ini lebih memilih kayu tapi sifatnya selama-lamanya daripada emas tapi sifatnya sementara. Sama kayak gini, Pak, sampai saya tahu. Sampean sama satu orang saudara sampean dikasih modal 100 juta. Sampean punya istri 1, anak 3 sama. Lalu yang satu berkata, ini 100 juta. 100 juta. Saya gunakan untuk apa ya? Yang satu berkata, saya beli rumah sederhana, 100 juta harganya, tapi istri dan anak-anak saya tidak kepanasan, tidak kedinginan selama-lamanya. Ini yang satu berakal seperti ini, berpendapat seperti ini. Yang satu lagi, kalau di Ketapang ini ada hotel Ketapang Indah ya. Hotel apa? Ketapangin. Ada Presiden Suite sana yang menghadap ke laut itu. Ini satu malam 9 juta. Satu malam berapa? 9 juta. Ya, kalau sampai enggak kira bisa tidur di sana 9 juta satu malam itu ya. Lain itu untuk pejabat-pejabat itu. Kalau kita kepikiran ya Allah merem melek 9 juta hilang ya. 9 juta yang ngadep ke laut Presiden Suite itu. Saya nyewa Presiden Suite sudah. Ini perbedaannya seperti ini. Jadi setelah 9 hari habis 90 juta, hitung 10 jutanya buat beli makanan, rekreasi dan lain sebagainya. Maka bagaimana keadaan orang ini? Yang dulu gila dengan kemewahan, fasilitas dan lain sebagainya. Gimana keadaannya setelah 10 hari? Punya rumah? Tidak ada, gelandangan setelahnya. Yang dikejar itu terus, ya sudah punya modal, jadi gelandangan setelah 10 harinya. Begitu orang yang gila sama dunia ketika dunia, di akhirat akan jadi gelandangan nanti. Tapi orang yang dia itu walaupun dari kayu rumah sederhana, ya kecil, ya, tetapi dia tidak kepanasan, tidak kedinginan selama-lama. Ini orang yang pintar. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, "Fa kaifal amr bil akas?" Bagaimana keadaannya itu terbalik? Paham terbalik? Dunia ini terbuat dari kayu, semen, sifatnya sementara. Surga itu terbuat dari permata dan empas, sifatnya selama-lama. Maka yang pintar itu yang milih mana? Akhirat apa dunia? Yang milih dunia berarti orang selamat datang orang-orang gila semuanya. Kan gila sama dunia semua ini ya. Lupa sama akhirat semua kan. Ya begini keadaannya. Sama-sama punya modal 100 juta atau umur kita 60-70 tahun. Itu modal kita. Ada yang digunakan sibuk sama dunia semua, ada yang untuk akhiratnya. Yang sibuk sama dunia terus sampai lupa sama akhirat akan jadi gelandangan nanti di akhiratnya. Tidak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana terus? Tidak percaya, buktikan nanti dari malam pertama di kuburnya, akan tahu rasanya semuanya. Jangan khawatir Pak kalau orang-orang soleh ini, dunia akhirat senang, tidak kepingin sampean.
daripada cuma kesenangan yang sementara. Dikira kesenangan itu kalau punya rumah mewah, mobil mewah, fasilitas lengkap. Enggak, demi Allah, tidak menjamin kebahagiaan sama sekali. Dan kebahagiaan itu belum tentu bisa membeli ketenangan, karena ketenangan itu hanya milik orang-orang yang ingat kepada Allah, walaupun hidupnya sederhana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul. Mungkin dengan uang kita bisa beli kesenangan, tapi tidak bisa beli ketenangan. Ketenangan hanya untuk orang-orang yang ahli tumakninah, yang ahli qanaah, yang ridho, ya, yang betul-betul dia adalah hambanya Allah Subhanahu. Ayo Pak, yang pintar, katakan ya Allah, tampakkan kepada kami dunia seperti Engkau tampakkan kepada orang-orang yang soleh. Tahu hakikat dunia seperti ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dipanggil sama perempuan tua tetapi berpakaian indah. Ya Muhammad, ya Muhammad. Katanya, "Wala la taltafit ya Muhammad." Jangan ditoleh itu perempuan. Ketika jauh, siapa itu wahai Jibril yang memanggil saya? Perempuan tua tadi itu, keriput sudah itu. Itu dunia. Seandainya kamu itu menerima panggilannya, niscaya umatmu semua akan tenggelam kepada lautan dunia. Tapi tidak diterima panggilan itu sama Nabi Muhammad SAW. Paham tidak? Orang kalau ngelihat perempuan dari belakangnya dengan baju yang indah, rambut yang terurai, tidak tahu depannya, maka dia akan tertarik dan tertipu. Tetapi ketika melihat depannya dengan wajah asli tuanya itu, tidak akan tertarik kita. Kebanyakan dari kita hanya melihat dari belakangnya saja, sehingga tampak indah itu dunia itu. Karena belum tahu hak aslinya. Faham ya? Ya, jadi para sahabat semua itu nilai ibadahnya mereka itu tinggi, bukan karena mereka itu banyak ibadahnya, tidak. Hati yang tidak ada dunia dalam hatinya. Tidak ada kecintaan kepada dunia, ini berat ini. Untuk mentalak dunia ini berat, butuh yakin, butuh iman. Sampai-sampean yakin betul bahwa rezeki sampean tidak akan keliru, baru sampean tenang dalam ibadah. Katanya Sayyidina Al-Qur'i, kalian walaupun ibadah seperti malaikat, tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah sebelum sampean percaya dengan firman-Nya Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak bisa sampean merasakan enak dalam ibadah walaupun sampean sampai berbusa dalam wiritannya. Gimana dia mau enak masih ada ragu-ragu masalah rezeki di hatinya? Mau enak gimana ibadahnya? Tidak bisa. Sampai sampean yakin betul bahwa rezeki kita ini ada di dalam jaminannya Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala perkara rezeki ini ya. Jadi kalau Allah dalam Al-Qur'an ini bersumpah dengan semua makhluknya kecuali rezeki, bersumpah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma yu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lal haq mithla ma annakum tantikun. Di langit rezeki kalian, kalian lahir 4 bulan di perut ibu kalian, sudah ditulis rezeki kalian sampai meninggal dunia, tidak akan tertukar, tidak akan meninggal kecuali sempurna rezekinya. Diterangkan seperti ini sama Nabi Muhammad, rezeki kalian sudah ditulis di langit sana, tidak akan mati sampai kalau tidak sampai sempurna rezekinya. Percaya? Tidak percaya. Kata Allah, bahwa Rabbis sama'i wal ard, demi saya yang menciptakan langit dan bumi. Sampai Allah bersumpah, demi Allah, katanya Allah. Allah bersumpah dengan zatnya untuk meyakinkan kita. Tetapi kita manusia masih lebih memilih untuk tidak percaya dan percaya dengan ajakan syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Dunia pikirono. Kau miskin nanti kalau tidak kerja. Ya bukan kita melarang menyuruh untuk tidak kerja, tidak kerja. Tetapi bukan prioritasnya ini. Kita kerja, hasilnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, sampai putih rambut ini kita masih belum tahu rasa enaknya sholat. Sudah memutih rambut ini belum tahu kita ini nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai putih rambut ini kita masih belum tahu rasanya kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an. Bukan karena apa-apa, karena kurang yakinnya hati kita ini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka dipertanyakan keimanannya di sana. Ramadan mau pergi nih ya. Ya. Cahaya itu dibagikan sekarang ini. Semoga hati kita termasuk adalah hati-hati yang layak untuk mendapatkan cahaya ini. Karena semua musibah itu sebetulnya ada waktunya, Pak. Tidak ada selama-lamanya seperti cuaca ini.
Semuanya ada masanya, akan ada hilang, akan ada datang, dan seperti itu selama-lamanya. Hanya saja orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tahu bahwa dia itu akan diuji sama Allah dengan sebuah ujian, yang mana ujian itu untuk mengangkatnya, mengampuni dosanya, sehingga dia dengan sabar menjalaninya. Ini perbedaan sama orang yang bertakwa. Ketika dia tidak mempunyai iman dan takwa, dia selalu mengeluh dengan apa yang terjadi kepadanya. Orang yang beriman dan bertakwa diberikan hati yang lapang. Inna nur idza dakhalal qalb infasah lahu sadr wan sarah. Cahaya iman dan yakin ini kalau masuk ke dalam hati, hati menjadi lapang, Pak. Lapang hati ini. Musibah semuanya itu seperti garam 1 sendok, dimasukkan ke air ini jadi asin. Kalau cuma 1 gelas airnya. Tapi kalau dimasukkan di danau yang bening, air itu tidak akan berpengaruh apa-apa kepada danau. Begitu perumpamaan hati kita ketika menemui musibah. Seberapa luas hati kita ini? Kalau hati kita cuma seperti gelas ini, maka asin kena musibah sedikit saja. Tidak enak semua hidupnya sudah. Merasa kalau dia adalah orang yang paling diuji di atas muka bumi ini. Tetapi ketika hati kita menjadi lapang dengan cahaya iman dan yakin tersebut, ya, maka musibah seperti apapun tidak akan membuat asin hidup kita. Semuanya akan selalu bening, akan selalu enak dalam kehidupan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir ini, ajaban li amri mukmin, kata Rasul. Aneh orang-orang beriman ini. Inna sa'nahu kullahu khair. Keadaannya baik terus. Kalau dia diuji, sobaro, dia beribadah dengan satu ibadah yang namanya sabar. Yang dengan sabar itulah mereka akan masuk ke surganya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala tanpa ada hitungannya bagi orang-orang yang bersabar dengan ujiannya. Kenapa? Beriman. Oh, saya diuji, saya mau diangkat derajatnya dengan ini. Tenang dia menghadapinya. Kalau dia dikasih kelapangan rezeki, kesehatan, keluasan dalam kehidupannya, syakaro, beribadah dengan satu ibadah yang namanya syukur kepada Allah. Dibagi itu uang itu, dia ibadah dengan uangnya. Jangan sampai ada orang kekurangan yang ada di sekitarnya, tetapi sedikit orang yang melakukan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluhkan keadaan kita, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari kita ini masuk golongan orang-orang yang ketika dikasih kelapangan rezeki, kita semua kebanyakan lupa sama Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ingat. Sedikit hanya orang kita yang ingat ketika kita diberikan kelapangan dunia ini. Sedikit. Rata-rata tenggelam dalam lautan dunia itu sendiri. Oleh karena itu mari ya, Ramadan kurang 1 atau 2 malam ini. Malam ini masih ada panggilan dari Allah. Ada yang mau tobat apa enggak? Ditawari. Panjenengan ini ditawari. Tidak mau diterima tawarannya Allah. Tidak mau sampean. Ini iming-iming dari Allah ini. Ada yang mau minta ampunan enggak? Ayo. Ya, kita terima semua panggilan Allah itu. Janji dari sekarang ya bahwa kita ini akan berubah menjadi manusia yang lebih baik, belajar sedikit demi sedikit untuk meyakini apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang didawuhkan Nabi Muhammad di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itulah derajat kita akan berbeda di sisi Allah dari orang-orang yang lainnya, bukan dengan ibadah kita. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ramadan demi Ramadan demi Ramadan, kita bukan berharap Ramadannya, tetapi cahaya takwa ini, yang dengan itulah malam-malam kita, hari-hari kita semua akan menjadi malam dan hari-hari Lailatul Qadar seperti para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan sifat takwa, dan semoga dimuliakan dengan yakin dan iman, dan kita membawa iman, yakin dan takwa terus itu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dilayakkan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Ramadan pada tahun ini menjadi saksi yang akan membela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi saksi yang akan menjerumuskan kita untuk masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli Al-Qur'an, karena mereka adalah keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan taufik untuk bisa beramal soleh, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apabila telah sampai waktunya, kapanpun itu dan dimanapun itu, semoga Allah mengambil nyawa kita dan nafas kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ketika sakaratul maut ditampakkan wajah Nabi Muhammad kepada kita semuanya, sehingga hilang keberatan kita untuk meninggalkan keluarga dan apa yang kita punya, karena kita sudah ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga hari-hari yang tersisa amal yang kita lakukan bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Semoga umur yang tersisa ini kita tidak lagi menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan maksiat yang kita lakukan. Semoga ketika kita menghadap kepada Allah, Allah tersenyum kepada kita karena ridho dengan apa yang kita lakukan. Semoga semua aib dan dosa-dosa kita ditutup, terutama kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang tua kita, dan semoga mereka semua mendapatkan keberkahan yang mengalir daripada apa yang kita lakukan pada malam ini, sehingga apabila mereka dalam kuburnya sekarang sedang diazab, semoga diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka, semoga apabila mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan aib semasa hidupnya, semoga aibnya semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga maksiat yang kita lakukan tidak menular kepada anak turun kita semuanya, cukup kepada kita semuanya, dan semoga anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang solihin, yang akan mengangkat kita dan menggandeng kita semuanya sampai ke surga yang tertinggi. Dan semoga anak-anak kita menjadi pembahagia kita semua kelak ketika kita dikumpulkan bersama mereka semuanya di surga yang tertinggi, di surga Firdausil A'la. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bertemu pada Ramadan depan dalam keadaan yang lebih baik. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.